Final panas nan mendidih akhirnya tersaji di Gelora Bung Karno, tempat sakral buat sepak bola Indonesia. Tapi sayang seribu sayang, Garuda Muda harus menelan pil pahit, kalah tipis 0-1 dari Vietnam di final Piala AFF U23 tahun 2025. Meski semangat udah dibakar kayak sate di malam takbiran, gol semata wayang dari Nguyen Chong Puong bikin Indonesia cuma bisa gigit jari. Runner up pun jadi nasib yang harus diterima dengan kepala tegak dan dada dibusungkan, walau hati nelangsa. Garuda Muda main di rumah sendiri, tapi kayak lagi nginep di rumah mertua, banyak tekanan. Vietnam datang nggak pakai basa-basi, langsung ngasih racikan taktik ala MasterChef, rapi, disiplin, dan dikit-dikit bumbu kejutan. Nguyen Chong Puong jadi aktor utama di drama malam itu. Pemain bernomor punggung 10 itu mencetak gol di menit ke-36 lewat skema sepak pojok. Bola liar disambar, gawang Indonesia pun goyah. Belum sempat ngopi atau update story, Vietnam udah unggul duluan. Penonton Indonesia langsung manyun bareng, tapi tetap nyanyi lagu semangat, karena mendukung itu ibadah. Indonesia nggak tinggal diam, bro. Di awal laga, Jens Raven udah ngasih ancaman. Tandukannya masih melayang, tapi niatnya udah setinggi cita-cita anak kos yang pengen liburan ke Jepang. Vietnam nyaris bales di menit ke-12. Van Truong nendang dari luar kotak, tapi bolanya melenceng dikit ke samping. Lumayan bikin jantung kiper Indonesia deg-degan. Van Truong balik lagi di menit ke-24, kali ini lewat tandukan. Bola meluncur tipis di sebelah tiang gawang. Penonton Indonesia sampai narik nafas kayak abis lari dari kejaran mantan. 4 menit kemudian, Jens Raven dapat peluang emas. Tendangannya datar ke arah gawang, tapi sayangnya Trungkin masih lebih cepat dari mantan yang move on duluan. Menit ke-29, Raihan Hanan dapat momen emas. 1 lawan 1, udah tinggal cipok bola ke gawang. Tapi Trungkin seperti penjaga ATM yang siap siaga, sukses memblok tendangan maut itu. Vietnam akhirnya membungkam GBK di menit ke-36. Dalam suasana sepak pojok yang ribet kayak diskusi grup wa keluarga, Chong Puong menyambar bola liar dan boom, gawang Indonesia jebol. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Penonton Indonesia tetap heboh, ada yang nyanyi, ada yang tegang, dan ada juga yang ngecek GoFood buat pesen cilok biar nggak stres. Masuk babak kedua, Garuda Muda terus coba menekan. Tapi Vietnam main rapat banget, kayak sandal jepit karet yang dikunci dari dalam. Kreativitas lini tengah Indonesia kayak kehilangan sinyal. Bola muter-muter doang, tapi nggak sampai tujuan. Macam cari alamat rumah gebetan yang nggak sarelocation. Menit ke-70, peluang berbahaya masih nihil. Penonton mulai teriak, ayo dong, satu aja. Tapi bola kayak keras kepala, nggak mau masuk ke gawang lawan. Beberapa kali percobaan crossing juga gagal. Bola lebih sering nyasar ke langit Jakarta, kayak permohonan jomblo yang berharap hujan turun pas malam minggu. Vietnam makin percaya diri. Mereka main santuy tapi fokus, kayak mahasiswa tingkat akhir yang udah kenyang skripsi. Nggak panik, nggak gegabah. Coach Vandenberg sempat melakukan beberapa pergantian pemain. Tapi sayangnya, strategi dan stamina belum cukup buat jebol pertahanan The Golden Star. Waktu terus berjalan, wasit pun mulai tengok-tengok jam tangan. Indonesia tetap belum dapat gol penyama. Penonton mulai pasrah, tapi tetap nyanyi lagu Garuda di Dadaku dengan penuh cinta. Vietnam main aman di menit-menit akhir. Bola diputer-puter kayak drama Korea, bikin deg-degan tapi endingnya udah bisa ditebak. Begitu peluit panjang berbunyi, pemain Vietnam langsung selebrasi. Ada yang salto, ada yang nangis bahagia, dan ada juga yang langsung update Instagram story. Garuda Muda pun harus puas jadi runner up. Meski kalah, perjuangan mereka tetap patut diacungi jempol, 2 tangan, dan 1 pelukan virtual. Vietnam resmi jadi juara AFF U23 2025. Ini adalah gelar ketiga mereka dalam 3 edisi terakhir. Konsisten banget, kayak pelanggan warteg yang selalu pesan menu sama tiap hari. Nguyen Chong Puong jadi pahlawan malam itu. Gol tunggalnya bawa Vietnam angkat trofi. Di negaranya, mungkin dia bakal dapat bonus, liburan, atau minimal traktiran mie ayam gratis sebulan. Indonesia, nggak perlu sedih lama-lama, masih banyak turnamen di depan. Kalau kata pepatah, hari ini kita kalah, besok kita balas, minimal di game FIFA dululah. Pelatih Vandenberg bilang anak-anak asuhnya udah kasih yang terbaik. Tinggal evaluasi, latihan lebih giat, dan jangan lupa, tetap percaya proses. Dari stadion sampai timelin Twitter, perbincangan soal final ini masih ramai. Ada yang sedih, ada yang bangga, dan ada juga yang sibuk bikin meme. Tapi satu hal pasti, Garuda Muda tetap membanggakan. Kalah bukan berarti gagal, karena perjuangan mereka nggak pernah setengah-setengah. Pantun penutup buat timnas kita tercinta. Lebih besar dari main bola di GBK, lawan Vietnam bikin gregetan.
Meski kalah satu angka, semangat Garuda tetap membahana, men.